Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Septiani dengan akhir NIM 153. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diftong dan klaster. Nah, apakah kalian tahu apa itu diftong dan klaster? Nah, jika tidak tahu maka saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada diftong. Diftong merupakan dua buah vokal yang berdiri bersama dan saat pelafalannya berubah kualitasnya. Nah, di diftong ini juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, dua buah vokal saat pelafalannya ini tidak bisa dipisah. Nah, yang kedua itu dua buah vokal ini berada dalam satu kata yang sama. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis diftong. Jenis diftong itu ada 3, yaitu diftong awal, diftong tengah, dan diftong akhir. Nah, diftong awal ini adalah diftong yang terjadi pada awal suku kata. Nah, contohnya pada kata aurat. Nah, aurat itu ada dua buah vokal di depannya, yaitu huruf vokal AU di depannya, aurat. Nah, yang kedua ada diftong tengah. Nah, diftong tengah ini terjadi pada tengah suku kata. Misalnya pada kata saudara, yang kata huruf vokal AU-nya berada di tengah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada diftong akhir. Diftong akhir ini terjadi pada akhir suku kata. Misalnya pada kata survei. Nah, survei ini EI-nya atau dua buah vokal EI-nya berada di akhir, seperti itu. Contoh lainnya misal pada kata santai yang huruf vokal AI-nya berada di akhir. Nah, saya juga punya contoh lain. Misalnya pada diftong AU pada kata harimau dan kerbau. Nah, diftong AU ini dibacanya pelafalannya yaitu au, yang pada kata harimau dan pada kata kerbau yang terdengar seperti au, seperti itu. Dan yang lain, dan diftong lainnya ada diftong AI atau yang pengucapannya bisa jika dilafalkan berbunyi ai pada kata santai dan pantai. Nah, santai dan pantai ini ai-nya terdengar dengan pelafalannya yaitu ay atau ai. Nah, yang selanjutnya ada kata oi atau pelafalannya itu oi, seperti asoy dan amboy yang jika ditulis itu menggunakan huruf oi, tapi jika dilafalkan kedengarannya dengan kata oi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah materi klaster. Ada yang tahu apa itu klaster? Jika tidak tahu, mari saya jelaskan. Klaster adalah gabungan dua konsonan yang terdapat dalam satu suku kata atau kata yang diucapkan atau dilafalkan konsonannya terdapat dalam satu kata itu, yang merupakan sebuah satu kebunyian atau bukan bunyi yang terpisah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri klaster. Ciri-ciri klaster ini ada 3. Yang pertama, gabungan dua konsonan tidak dapat diselingi vokal. Jadi, jika ada kedua konsonan di tengahnya ada vokalnya, itu bukan klaster. Nah, klaster ini dua konsonan yang selalu bersama, entah itu di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, ciri-ciri yang kedua ada sering ditemukan di awal, tengah, dan akhir. Nah, ciri-ciri yang ketiga ada biasanya sering diluluhkan atau penyesuaian saat diadaptasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis
jenis-jenis klaster ini ada 3, sama seperti diptong. 3 itu ada klaster awal, klaster tengah, dan klaster akhir. Klaster awal ini adalah klaster yang terjadi pada awal suku kata. Terjadinya di awal suku kata. Contohnya pada huruf konsonan PR pada kata praktek. Nah, PR huruf konsonan PR ini terdapat di awal kata. Nah, yang kedua ada klaster tengah. Klaster tengah ini klaster yang terjadi di tengah suku kata. Tengah suku kata. Contohnya pada dua huruf konsonan KS pada kata ekstra. Nah, kata KS ini berada di tengah kata, maka disebut klaster tengah. Yang terakhir ada klaster akhir, yaitu klaster yang terjadi pada akhir suku kata. Contohnya pada dua huruf konsonan KS pada kata teks. Nah, KS ini berada di akhir suku kata. Saya juga memiliki contoh lain seperti klinik yang huruf 2 konsonan KL-nya berada di depan. Nah, yang kedua ada frustasi yang huruf 2 konsonan FR-nya berada di awal kata. Yang ketiga ada Kristen yang KR-nya berada di awal suku kata. Sekian materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.